Pada episode sebelumnya, Cleaner terpisah menuju tempat yang berbeda. Ryder dikirim untuk mengalahkan mereka satu persatu, dan takdir membawa Jabber kembali kepada Zanka. Tapi sebelum lanjut, saya ingin memberikan disclaimer. Cerita yang saya katakan di sini akan berfokus kepada Zanka melawan Jabber. Pada cerita manga aslinya, pertarungan mereka tidak terjadi dalam satu cerita yang lurus. Seringkali kita dibawa menuju ke lokasi yang berbeda. Sepertinya akan membingungkan jika saya mengikuti jalur cerita aslinya. Jadi beberapa bagian akan dilompati untuk sementara. Tapi tenang saja, pada akhirnya cerita akan bertemu pada satu titik yang sama. Zanka dan Jabber sudah pernah bertemu beberapa waktu yang lalu. Kemarin Jabber berhasil mengalahkan gabungan Rudo dan Zanka. Apakah Jabber akan menang dengan mudah melawan Zanka sendirian? Jabber langsung maju dengan cakar tangan kanan. Zanka menahan dengan tongkatnya, tapi Jabber masih bisa menyerang dengan cakar tangan kiri. Praktis Zanka hanya bisa bertahan supaya tidak terkena racun. Jabber mendengar ada suara air mendidih di sekitar tempat mereka bertarung. Jabber mendekat dan menempelkan tangannya di sana. Seketika tangan Jabber langsung terbakar dan cakarnya juga melepuh. Sepertinya cairan itu juga adalah racun. Cakar kiri Jabber mengandung neurotoksin. Dengan kekuatan itu Jabber bisa memantulkan kembali racun yang terkena tangannya. Racun pembakar tadi sekarang keluar dari cakar kiri, dan cairannya dilempar kepada Zanka. Zanka mengangkat tanah di depannya sebagai perisai. Sebagian besar racun berhasil tertahan di sana, tapi ada satu tetes kecil yang mengenai wajahnya Zanka. Wajah Zanka sedikit terbakar, tapi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan terkena kotoran penyedot WC. Kemudian perisai tanah yang penuh racun Zanka lemparkan kepada Jabber. Ukurannya yang besar membuat Jabber tidak sempat menghindar, tapi Zanka yakin Jabber tidak akan mati semudah itu. Zanka mendekat untuk memastikan kondisi Jabber. Ternyata Jabber masih hidup dengan membuat perisai dari cakarnya. Cakar Jabber menjadi berukuran raksasa dan siap untuk meracuni Zanka. Zanka tidak menyangka Jabber masih menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Padahal cakar versi biasa sudah sangat merepotkan. Jabber mengaku sudah bertarung dengan banyak orang, tapi kebanyakan orang tidak bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Jadi Jabber sengaja menahan kekuatannya supaya pertarungan tetap menarik. Sudah lama Jabber tidak bertemu orang yang sekuat Ketua Zodil. Jabber penasaran apakah Zanka punya monster yang disembunyikan di dalam tubuhnya. Tapi Zanka yakin dirinya tidak punya apa-apa. Zanka sudah bertemu banyak orang jenius selama hidupnya. Dan Jabber adalah salah satu orang jenius. Banyak orang berkata bahwa orang biasa tidak mungkin bisa mengalahkan orang jenius. Tapi justru itulah yang membuatnya layak untuk diperjuangkan. Jabber kembali mengambil inisiatif penyerangan. Zanka bertahan sambil terus menjaga jarak. Tapi cakar Jabber yang berukuran raksasa benar-benar merepotkan. Zanka berkali-kali menahan cakar dengan tongkatnya. Tiba-tiba Jabber mengubah serangan dan beruntung Zanka bisa melihatnya. Jabber bertanya kenapa Zanka cuma bertahan. Zanka tidak menjawab dan terjadi ledakan besar di depannya. Jabber melanjutkan dengan serangan Stormy Weather. Zanka berusaha bertahan dengan tongkatnya, tapi kekuatan putaran Jabber lebih kuat dari pertahanan Zanka. Jadilah Zanka menerima tendangan telak pada perutnya. Zanka terjatuh sambil memuntahkan darah. Jabber dengan cepat menutup jalan kabur dengan cakar raksasa. Dan cakar tangan kanan diarahkan menuju kepala Zanka. Sepertinya pemenang sudah ditentukan. Tapi Zanka masih bisa menahan cakar dengan giginya. Gigitan yang begitu kuat membuat Jabber tidak bisa menariknya. Sekilas Zanka teringat kepada orang yang ingin dia kalahkan dari masa lalu. Semangat Zanka meningkat dan tongkatnya berhasil mendarat pada tubuhnya Jabber. Jabber merasa kesakitan karena tulang rusuknya patah. Kesempatan itu Zanka gunakan untuk menjauhkan Jabber.
Jabber masih tergeletak karena kesakitan, tapi Zanka tidak tinggal diam. Zanka menggunakan pukulan berputar dan mengikuti kemanapun Jabber melompat. Jabber senang karena Zanka akhirnya serius, dan Zanka diminta mengeluarkan semua yang dia miliki. Tapi Zanka bukan tipe orang yang suka menyimpan senjata rahasia. Zanka cuma orang biasa yang bertarung dengan tongkatnya. Tapi Zanka akan memastikan dirinya bisa menang. Sayangnya tendangan pertama Zanka gagal. Namun Zanka bisa berputar dengan tongkat sebagai porosnya. Dan tendangan Zanka mendarat pada kepala Jabber. Jabber terlempar sambil mengayunkan tangan kanan. Dan beruntung sekali cakarnya berhasil terkena kakinya Zanka. Zanka merasakan kesakitan yang luar biasa pada seluruh tubuhnya. Jabber mengaku cakar kirinya punya 3 kekuatan berbeda pada mode serius. Pertama, bisa membuat targetnya kehilangan indera pada tubuhnya. Kedua, bisa membuat targetnya mabuk. Dan yang ketiga adalah memakai racun terakhir yang disentuhnya. Yang berarti Zanka menerima racun yang membuat Jabber terbakar sebelumnya. Kombinasi racun tersebut membuat Zanka tidak bisa bangkit. Dan Jabber menusuk perutnya Zanka dengan cakar tangan kanan. Jabber kecewa karena keseriusan Zanka tidak berarti sama sekali. Perlahan Zanka kehilangan kesadaran. Dan dalam mimpinya Zanka kembali melihat masa lalunya. Zanka Nijica adalah anak dari keluarga Nijica. Mereka adalah bangsawan yang dikenal sebagai penjaga neraka. Dan kota tempat Zanka tinggal bernama kota Kamuatari. Setiap tahunnya diadakan pelatihan untuk menjadi penjaga neraka. Karena ancaman yang sebenarnya justru berasal dari manusia itu sendiri. Jadi mereka sebagai penjaga neraka ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga kestabilan. Zanka adalah bagian dari Akademi Penjaga Neraka. Zanka mendengar ada murid perempuan baru yang sangat berbakat. Tapi Zanka adalah anak bangsawan. Jadi Zanka tetap berjalan dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah jelas Zanka diproyeksikan menjadi penerus keluarga Nijica. Dan Zanka juga mendapatkan nilai yang bagus dalam setiap pelajaran. Tapi hanya ada 1 singgasana emas yang diperebutkan banyak orang. Belum tentu Zanka bisa mendapatkannya dengan mudah. Tapi kebanyakan teman Zanka sudah merasa pesimis. Bagi mereka Zanka adalah anak yang jenius. Jadi apa yang orang biasa seperti mereka bisa lakukan? Zanka memasuki kelas dan menuju mejanya. Zanka tersenyum lebar mengingat pembicaraan anak di lorong barusan. Zanka tidak merasakan ancaman dari siapapun. Zanka sudah berlatih mati-matian supaya sampai di titik ini. Dan Zanka bertekad akan menjadi yang terbaik dengan wajah yang datar. Setelahnya kelas dimulai dan Pak Guru memberikan pengumuman. Saat ini terjadi peningkatan kasus kriminal yang disebabkan oleh Giver. Jadi tidak peduli sehebat apa kamu menjadi penjaga neraka. Semua itu tidak ada gunanya jika tidak bisa menjadi Giver. Untuk itu Akademi membuat pengecualian. Zanka termasuk anak kelas 3, dan kelas Zanka akan menerima murid baru yang dianggap berbakat. Dia seorang perempuan yang datang dari kawasan kumuh, tapi bakatnya dalam bertarung sudah diakui. Disinilah Zanka menyadari arti sebenarnya dari lemah dan kuat. Setelahnya diadakan latih tanding yang diikuti kelasnya Zanka, dan semua orang termasuk Zanka dikalahkan oleh murid baru. Di sini terungkap nama dia adalah Hyo. Hyo langsung menjadi yang terbaik dalam pelatihan pertama. Tapi anak yang lain tidak suka sikap Hyo yang begitu cuek. Apalagi Hyo datang dari kawasan kumuh. Mereka mulai membicarakan cara bertarung Hyo yang begitu kasar dan tidak sejalan dengan teknik dasar bela diri. Jadi mereka menganggap kekalahan barusan sebagai kebetulan. Tapi Zanka sendiri terlihat tetap tenang dengan wajah yang tersenyum. Zanka justru mengakui kekalahan dari Hyo. Dan Zanka senang karena bisa melihat teknik bertarung yang baru. Zanka kemudian pergi sendirian ke suatu tempat.
Di sana Zanka melampiaskan semua emosi yang sudah ditahan sejak tadi. Zanka merasa dirinya belum serius dalam pertarungan barusan, jadi dia belum bisa dianggap kalah. Tapi Zanka tidak sadar bahwa Hyo sudah berada di sampingnya. Zanka tidak tahu apakah Hyo mendengar apa yang Zanka katakan barusan. Kemudian Zanka bertanya kenapa Hyo berada di sini. Ternyata Hyo datang ke sini karena mencari air minum. Zanka mencoba kembali bersikap tenang, dan Zanka memuji Hyo yang sudah dekat dengan singgasana emas. Tapi Hyo tidak peduli dengan gelar ataupun kehormatan seperti itu. Baginya itu hanyalah kursi biasa. Padahal menurut Zanka mendapatkannya sama dengan menjadi legenda. Banyak orang terkenal yang pernah duduk pada singgasana tersebut. Tapi Hyo tetap kepada pendiriannya. Itu hanyalah sebuah kursi biasa. Dan Hyo tahu bahwa Zanka adalah orang yang haus akan pengakuan. Setelahnya Zanka tidak lagi dikenal sebagai yang terkuat. Teman sekelas Zanka juga menjadikan Hyo sebagai pusat perhatian. Dan semua itu membuat Zanka kesal. Tapi penderitaan Zanka tidak berakhir hanya di sana. Hari itu pengajar menyiapkan berbagai macam senjata. Setiap murid diminta memilih senjatanya sendiri. Seorang penjaga neraka diharuskan mempunyai penglihatan yang tajam. Dan disinilah Zanka merasa sudah salah mengambil keputusan. Zanka mengambil tongkat yang kita kenal sampai sekarang. Tapi itu sebenarnya hanyalah tongkat biasa yang terbuat dari kayu. Dan Zanka kecil merasa dirinya sudah tamat. Pada akhirnya Zanka bersembunyi di dalam sumur. 3 hari berlalu dan ada pengembara yang istirahat di atas. Pengembara tahu murid akademi baru saja melakukan pemilihan senjata. Lalu apa yang Zanka lakukan sendirian di bawah sana? Itulah yang pengembara tanyakan. Zanka terlihat sangat lemas karena tidak makan dan minum selama 3 hari. Zanka mengaku memasuki sembarang sumur. Dan sekarang dia tidak bisa keluar. Pengembara menawarkan beberapa makanan kepada Zanka. Zanka berani melihat ke atas. Dan Zanka berpikir, semua orang pasti akan memilih senjata yang hebat. Zanka yakin Hyo juga berpikiran seperti itu. Jadi Zanka mencoba pamer dengan memilih senjata yang jelek dan tidak bisa digunakan. Beberapa orang merasa itu adalah tongkat yang hebat. Tapi tetap saja itu bukanlah senjata yang Zanka harapkan. Bahkan apakah itu bisa disebut sebagai senjata? Apalagi dibandingkan dengan Hyo yang sudah mengambil sebuah katana. Pengembara masih mendengarkan dari atas. Dan ternyata ada 2 orang pengembara di sana. Zanka yakin dirinya sangat menyedihkan. Dia hanya sampah yang ingin diakui sebagai jenius. Tapi kenyataannya dia cuma orang biasa. Pada titik itu Zanka sudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Pengembara kemudian berkata, "Bukankah kamu tinggal melewati orang jenius sebagai orang biasa?" Pengembara tidak tahu kenapa Zanka kepengen disebut jenius. Tapi apa gunanya mendapatkan gelar tersebut? Dan mendengar cerita Zanka membuat pengembara paham bahwa pertarungan Zanka belum berakhir di sini. Lagi pula Zanka memegang tongkat biasa itu sampai sekarang. Padahal biasanya orang akan membuang apa yang dirasa sampah. Pengembara bersiap pergi dan berkata, "Jika kamu tidak mengakui kelemahanmu, maka kamu tidak akan pernah menjadi kuat." Pengembara berharap Zanka akan datang ke kota dan makan kue bersama mereka. Dan 2 orang pengembara itu ternyata adalah Enjin dan Ryo. Enjin menantikan hari di mana orang biasa akan melewati orang jenius. Setelahnya Zanka keluar dari sumur dan menjadi Zanka yang kita kenal sampai sekarang. Kembali kepada Zanka melawan Jabber. Jabber senang karena Zanka kembali bangkit. Zanka sudah mengambil tongkatnya dan siap untuk bertarung sampai mati. Dan Zanka akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari orang biasa. Tapi semua itu cuma halusinasi yang terjadi pada kepala Zanka. Efek dari racunnya Jabber mengakibatkan korbannya melihat sesuatu yang tidak nyata. Dan itulah yang dirasakan Zanka sekarang.
Dengan begini pemenangnya sudah ditentukan, tapi Jabber masih kesakitan karena tulang rusuknya patah. Jadi Jabber akan kesakitan ketika tertawa atau kebanyakan bergerak. Jabber juga kecewa karena Zanka tidak memberikan perlawanan yang berarti. Jadi Jabber kepengen mencari cleaner yang lain. Tapi tiba-tiba wajah Zanka terlihat sangat senang. Sepertinya sesuatu yang menarik terjadi pada halusinasi Zanka. Jabber tidak mau ketinggalan kesenangan. Jadilah Jabber tiduran di samping Zanka dan menikmati kegilaan bersama. Tapi efek halusinasi akan segera berakhir. Jadi Jabber membawa Zanka ke suatu tempat untuk dijadikan tumbal. Jabber sangat senang karena akan mendapatkan pujian dari ketua Zodil. Tapi tiba-tiba ada peluru yang menembus kakinya Jabber. Beruntung bantuan segera datang. Tapi siapa orang yang membawa pistol tersebut? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Saya ingatkan kembali bahwa cerita aslinya tidak berurutan seperti ini. Jadi akan ada perbedaan antara video ini dengan versi animenya. Tapi nanti tetap akan sama ketika sudah agak jauh. Jadi pastikan kamu subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.